Al-Fatihah. Alaihim waladhdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila Imam al-Hafiz al-Mufassir Syekh Imam Nawawi al-Bantani radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi amin. Halaman 33 masih suratul Baqarah, lanjutan yang lalu. Qala Allah Ta'ala fi al-Karim, bismillahirrahmanirrahim, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbiha adlun wa la yanfu'a syafa'atun wa la hum yunsurun ila akhirih. Hadirin sekalian, mari kita lanjutkan pengajian kita ini. Sesudah kita mengikuti kemarin hal-hal terkait dengan namanya tahun baru ke apa ke, asal jangan menyimpang tentunya. Ada dasarnya tentu. Menyambut tahun baru kita bermuhasabah, introspeksi, berkaca pada diri kita. Apa yang sudah lalu yang kita kerjakan, di mana kekurangannya itu dibaca. Kalau baca kekurangannya tahun ini kita genjut, kita pacu kekurangan yang lalu. Allah muliakan masa zaman tuh, Allah muliakan, tapi bukan untuk berpoya-poya. Wal asri, Allah bersumpah dengan waktu yang asar. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wal laili yaghshaha, sepanjang sumpah. Wasyamsi wa duhaha wal duha wal laili idza saja. Sumpah Allah pakai makhluknya yang diciptakan tu masa. Harusnya bagaimana? Nah, ini masalah yang kadang-kadang kita lupa. Padahal itu butiran-butiran kalau dilakukan pada tempatnya, Masya Allah, tinggi nilainya. Nah, contoh sekali yang sering kita dengar, Nabi kita dilahirkannya hari Senin tahun gajah. Apa yang dikerjakan Nabi? Ini coba. Dia puasakan tanda syukur hari Senin, dipuasakan oleh beliau dan dianjurkan untuk umatnya. Ini nilainya ini. Kita gunakan hari Senin dilahirkan, Nabi ingat, dia isi dengan puasa. Jadi kewajiban untuknya, sunnah muakkadah untuk umatnya. Jadi Senin ditambah Kemis, Senin Kemis. Kemis hari-hari diangkatnya catatan harian oleh malaikatul lail wan nahar, beraplusan, catat
dengan harapan mudah-mudahan, nah kita kan mudah-mudahan dicatat amal baik kita ketika kita sedang berpuasa hari Kemisnya, kita khatam Quran pada hadisnya, kita banyak berselawat dan berzikir dari Kemisnya, catatan baik terisi. Nah, itu zaman waktu. Jadi nggak luput daripada kebaikan-kebaikan yang kita lalui harian ini. Semakin hari kita semakin tambah umur, apa kesiapannya, itu kan ditanyakan itu. Hati-hati kalau kosong, apalagi cacat dan lain-lainnya. Oh, juga zaman al-ashrul awakhir, apa yang perintah Rasulullah bulan puasa, apa berpoya-poya atau mencemat, tidak, digiring keluarganya untuk ke masjid beriktikaf, terisi bersuci, dan banyak lagi ya Qur'annya, ya tilawahnya, ya wiridnya, ya tahajudnya, terisi penuh 10 hari akhir. Untuk pencapaiannya itkum minan nar, zaman lagi 10 hari lagi. Itu al-asrul awakhir. Ada lagi Asyura kan ya, tanggal 10 Muharram. Kita hanya ingatnya, oh lebaran yatim, enggak salah. Asyura bagian daripada keselamatan nabi-nabi. Nabi Musa selamat atas kejaran Fir'aun yang tenggelam dengan pasukannya, bersyukur, dan nabi-nabi lainnya. Puasa, dipuasain. Asyura tanggal 10. Nabi dengar apa katanya, kami lebih berhak untuk mengisi berpuasa. Kalau nanti kita ketemu lagi, dilakukan puasanya. Cuma membedakan bagi mereka ahli kitab, hanya Asyuranya kita ditambahin 9, 10 atau 10, 11 untuk membedakan bawaan mereka dengan kita. Itu bedanya, berlaku. Jadi hukum sunnah muakkadah terisi, enggak sia-sia. Masya Allah. Itu diantaranya ya Asyuranya. Banyak lagi. Nah kita bagaimana? Ayo isi, berdoa, baca Quran, ada rutinitasnya, jadwalnya. Ya, ada seorang sahabat ditugaskan oleh Rasulullah jaga pasukan ini perbatasan. Ubadah namanya bin Yasir. Kemudian ada tugasnya yang lain lagi. Ia sambil ditugaskan giliran jaga malam di perbatasan. Nah kemudian kawannya menemani, tentunya beristirahat gilirannya nanti, sambil jaga pasukan jangan sampai tembus di perbatasan. Waktu malam ia qiyamul lail, sambil jaga qiyamul lail, dengan asyiknya baca Al-Quran, nyentuh tentang sabilillah. Tentu bagaimana orang berjihad nilainya tinggi. Semakin malam semakin asyik dengan bacaannya, dengan tafakkurnya Al-Quran, sesuai dengan ayat yang dibaca tentang jihad fi sabilillah. Kena panah nggak dirasain, coba kena panah dari musuh sana, sekali nggak dirasain, 2 kali masih nggak dirasain.
Ketiga kalinya baru kena, diketahui darahnya keluar. Kena temannya sedang istirahat, bangkit temannya. Mengapa nggak tahu dulu? Mengapa nggak begini-begini? Saking asyiknya qiyamul lail, kayak dibius, ujung panah nggak terasa. Masya Allah. Akhirnya musuh itu tergiring, nggak mampu melintasi lagi, kena serangan. Yang tadi kena diobatin aja kita, segar kembali. Itu tandanya nggak ada tempat kosong untuk ingatnya kepada Allah. Itu masa malam hari dengan qiyamul lailnya, dengan baca Qur'annya semakin asyik, semakin menjadi-jadi, tenggelam semua jiwanya karena ingat kepada Allah. Kenapa? Jihad fisabilillah, kemenangan diraih, kehebatannya Quran yang dibaca membawa apa satu pemandangan yang luar biasa. Itu kan bagiannya. Nah ini, itu kita sambut, boleh kita isi, sambut. Apa isinya ini masalahnya? Mercon, tibang dapat mercon, berhuru-hura, ya itu suasana. Ya orang lain terserah, tapi kaum muslimin dari suasana begini jangan lagi lihat seperti itu. Kita kembalinya kepada Allah, tawajuhnya kepada Allah, istiqomahnya dalam amalan yang bisa membawa keberuntungan dunia akhiratnya. Ya itu contoh-contoh sebagai pembukaan. Nah, ini sudah tadi bacaan kita. Asalnya ini kisah ahli kitab millah Ibrahim dan berkelanjutan dengan keturunan-keturunan selanjutnya. Sudah saya katakan yang namanya millat Ibrahim, asal millah itu tentunya ajaran Hanif, jadi Islam. Wa ma ana minal musyrikin, Nabi Ibrahim, wa ana awwalul muslimin. Itu millah yang Allah tanamkan dari mulai zaman Nabi Ibrahim, diteruskan kepada keturunan-keturunannya. Siapa keturunannya yang termaktub jadi nabi-nabi, tentunya yang jadi tokoh-tokoh, yang jadi orang yang terpandang. Dari namanya itu Nabi Yakub, cucunya Nabi Ibrahim yang mengembangkan Isna Asyara Asbatan, 12 Taifah asbat, keturunan dari Nabi Yakub. 12 tuh kabilahnya, 12 yang mengembangkan millah. Ada yang benar, ada yang enggak benar, ada yang menyimpang, banyak yang menganggap Nabi Isa anak Tuhan, ya millat Ibrahim juga. Uzair ibnullah, ya keturunan itu juga yang menyimpang. Tidak ada. Ini yang 12 tadi berasal dari Nabi Yakub. Dinamakan Israel dari bahasa Ibri, Isra dan Il, dua bahasa Ibrani. Isra namanya Abdun, Il namanya Allah. Abdullah siapa? Nabi Yakub. Digelar dengan gelarnya Bani Israil, itu keturunannya. Maka sebutan ya Bani Israil, ya Bani Israil, itu yang dititahkan. Yang terbanyak di alam ini jadi nabi keturunan tadi dari Nabi Yakub, termasuk Nabi Yusuf, Bunyamin, saudara kembar, saudara semak sebapak tuh, yang sangat dicintai oleh ayahnya yang namanya Yusuf. Nah, Nabi Yusuf.
lainnya sedikit nakal, benci sama saudaranya, lain mak. Kenapa? Karena Nabi Yusuf sangat disenangin, disayang betul sama abinya, kena orang baik, cakap lagi. Tega-teganya saudara yang lain emak membunuh sebenarnya, sampai dibuang ke sumur. Ceritanya ujiannya berat, dijadiin budak, dijual belikan, jatuh ke tangan penguasa di Mesir, Tuan Aziz yang beristrikan Zulaikha, tinggal di istana. Itu kan, walaupun isu-isu yang demikian dahsyatnya, itu ujian, dia lebih utama duduknya bukan di istana lagi, pengen di penjara. Coba beda sekali. Istana kan hebat, lebih disukain di penjara. Di situ dapat ilmu hikmah. Nah ini puncaknya. Godaan di sana luar biasa. Zulaikha cantik, istri daripada penguasa, apalagi Yusuf ganteng, muda. Itu dramanya Allah perlihatkan. Selamat Yusuf, enggak kejadian apa-apa. Lebih baik kalau bakal begini tinggal di penjara, masuk penjara. Allah datangkan ilmu hikmah yang enggak dapat oleh yang lainnya. Mampu mentakwilkan apa yang ramalan-ramalan orang istana yang terjadi, dia yang mampu, yang lain enggak mampu. Nah itu kan. Mulai dari situ ilmu yang dikembangkan dijadikan, angkat menjadi bagian di istana, bagian daripada orang istana yang dapat menguraikan, membangun ekonomi, bagian pertanian. Itu kan mimpinya 7 ekor sapi gemuk-gemuk, memakan sapi kurus-kurus. Itu kan yang lain nggak mampu menguraikan. Iya, yang mengubahkan. Mana orangnya di penjara? Tolong panggil. Enggak, oh diundang baru datang ke istana. Coba, hebat kan? Jaga diri. Diundang sama Tuan Raja, itu cerita. Apa yang disampaikan di sana? Ini begini, apa sih artinya? Diuraikan tepat. Oh, mau tahu? 7 ekor sapi gemuk-gemuk berarti masa panen. 7 ekor kurus-kurus, 7 ekor bakal peceklik 7 tahun. Bagaimana pemecahannya? Diurai lagi cara pemecahannya, cara nanamnya, pupuknya, airnya, itunya, nyimpennya di gudang, diajarkan. Bukan lingkungan Mesir aja yang selamat daripada peceklik tadi, selamat negara bagian tetangga, termasuk kampungnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Nah, itu kan uraiannya ilmu, pangkatnya tinggi, sesudah diuji dengan kehinaan-kehinaan, padahal enggak terjadi. Nah itu mihnahnya diuji, minhahnya diberi. Nah itu bedanya. Mihnah ujian, minhah pemberian. Diuji dulu, berat ujian, dibuang di sumur, dijadiin budak, jual belikan, baru apalagi banyak informasi yang menyudutkan. Karena kasus-kasus yang bersama Zulaikha menang semuanya, itu selamat, jadi seorang yang luar biasa, mampu mengatur negara, menyuburkan Mesir, menyuburkan daerah lainnya. Itu kan kisah ada di sini, nanti itu kita baca di surah Yusuf kan ceritanya. Maka tentu banyak membaca seperti ini supaya ambil hikmahnya. Nah ini juga bagian ya. Mari kita baca loh. Wattaqu yawman, perintah Allah.
wakhshaw azaba yaumin la tajzi nafsun an nafsin syai'a min azabillah. Artinya jaga diri masing-masing, hendaknya takut kepada ancaman Allah, azab di hari nanti. Apa? La tajzi nafsun an nafsin, tidak ada seorang pun yang dapat melindungi dirinya juga melindungi orang lain, gak ada, masing-masing bawa diri. Yang digambarkan tadi min azabillah itu dia, masya Allah, azab Allahnya maka muncul tadi itu. Ai la yaqbalu minha adlun wa la yaqbalu, Allah enggak terima pula nanti kalau sudah masuk di neraka, ancaman Allah terlaksana, maka dengan demikian orang-orang itu tadi enggak bisa lagi menebus dirinya dengan tebusan apapun. Orang kaya banyak duit tebus, bebas, enggak ada pembela lah cerita. Itu diantaranya wala tanfuha syafa'atun, tidak ada manfaat syafaat itu penolong, enggak ada pembela, enggak ada, kosong, enggak bisa. Wala hum yunsarun, tidak mereka mendapat pertolongan dari manapun, bawa dirinya masing-masing. Itu ancaman yang disampaikan oleh, ceritakan Al-Quran tentang orang-orang Bani Israel dulunya, ancamannya tuh. Itu diantaranya. Nah, lalu udah ai tafsirnya yamna'una mimma yuridullahu bihim, apa-apa yang Allah inginkan kepada mereka tidak ada satupun yang dapat mencegah, nggak mampu, nggak ada satupun. Jaga dirinya masing-masing lah. Nah, itu kan gitu ya. Itu diantaranya wala, ya sudah. Kemudian dikisahkan thumma dzakarallahu ta'ala, Allah Ta'ala menyampaikan pula tentang kisahnya Nabi Ibrahim untuk mereka ahlil milal yang ikut Nabi Ibrahim dulunya sudah menyimpang, Taifah tadi. Taubihan, taubih, teguran yang kasar lah, teguran, peringatan. Taubihan li ahlil milal, orang-orang yang mengikuti millah, sudah banyak taifahnya. Al-mukhalafin, yang melanggar aturan millah Ibrahim. Ya, di antaranya banyak sekali diketahui. Uzair ibnullah melanggar, Nabi Isa ibnullah melanggar, malaikat banatullah ya melanggar. Mana milahnya? Milat Ibrahim Hanifah, menyimpan musyrik itu sebenarnya. Nabi Isa disalib, kagak. Ini kan berbekas sampai sekarang, anutan-anutan seperti itu. Jadi musyrik sebenarnya. Itu sudah ahli milal, ditegur ya. Wa dzalika li anna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu ya'tarifu bi fadlihi jami'at tawaif qadiman wa hadisan. Nabi Ibrahim mengakui dengan keutamaan millah tadi, taifah-taifahnya yang berasal dari Nabi Yaqub, isna asyara asbatan, itu yang nyebar asal usulnya. Maka gelarnya di Al-Quran ya Bani Israel, bukan ya umat, bukan, dari taifah tadi. 12 asbat, 12 keturunan yang menyebar. Tentunya yang bagus-bagus ada, yang jelek pun ada, yang menyimpang tadi. Seperti tadi saudaranya Nabi Yusuf, yang lain kan benci sama saudaranya, membunuh, menipu orang tuanya. Apa, dibohongin orang tuanya. Sedang main di tegalan, datang binatang buas,
diperlihatkan, udah dia bang buas dimakan itu. Bidamin kadzibin, baju komisnya dicepretin darah palsu, diperlihatkan oleh anaknya tadi, ya saudaranya tadi yang lain emak, lihat ke bayinya, nih udah dimakan oleh serigala, kan bohong, udah nggak ada lagi. Padahal dicemplungin di sumur, dipungut oleh kafilah, kan ceritanya. Kejam nggak? Kejam sekali. Sedihnya Nabi Yakub menjadi karena teringat terus sampai lamur matanya. Hari tuanya itu dari awal sudah sakit, nangis terus, jadi lamur. Nah, tapi ujian ini diganti dengan pemberian. Jadi orang-orang istana, dia sudah besar, istana asara kaukaban wasabakallahu aituhum lisajidin, semuanya kan tunduk. Belum kenal ini Yusuf, ini Usuk nih, si Usuk jadi raja. Kejadian baru ketemu di dalam istana, dikisahkan asal impian, di ujungnya kenyataan. Nabi Yusuf yang mimpi 12 salah kauban wasallallahu altum la sijidin la taksus ru'yaka, kata mah ya babinya, jangan ceritakan ini bakal kejadian lainnya. Asal impian jadi bukti. Bulan, matahari, emak dan bapak, di tengah-tengah anaknya tadi yang sudah kenal, ketemu lagi, sangka udah meninggal atau jadi raja. Hebat gak tuh? Itu namanya minhahnya dari Allah, karena mampu mentakwilkan lah pandangan-pandangan yang gak bisa diurai oleh ahli-ahli waktu itu. Cerita kesuburan Mesir dengan tadi 7 ekor sapi kemuk-kemuk makan sapi kurus-kurus, itu impian. Itu sebab makmur. Nah, coba itu diantaranya ya, kita kaitan di situ semuanya. Ya, sudah. Kenapa lagi? Jami' tawaif, semua taifah, qadiman masa lalu, wa hadisan masa sekarang. Apa diantaranya? Fal musyrikuna, kaum musyrikin yang tinggal di Mekah, termasuk kaum Quraisy, termasuk ahli kitab yang musyrik. Kanu mutasyarrifina bi annahum min auladihi, kaum musyrikin berbangga-bangga dengan kemuliaan keturunan. Kenapa? Bi annahum min auladihi, kami ini yang menjadi musyrik tentunya masih ngaku keturunan Nabi Ibrahim, yang bikin Ka'bah ini, yang ini itu seterusnya, bangga. Pantas saja, yaitu min auladihi katanya. Wa man sakini haramah, dan orang-orang yang tinggal di sekitar haram Mekah. Wa khadimi baitihi, khadimin asalnya di Dofah, dan khadam Baitullah yang menyajikan air Zam-Zam, yang membagikan kebersihan dan seterusnya. Itu khadam merasa bangga. Memang betul sebenarnya asal usulnya, tapi tingkahnya sekarang bagaimana, kan gitu masalahnya. Ya, wa khadimi baitihi itu diantaranya Baitullah Makkah. Wa ahlil kitab minal yahudi wa nasrani, sebaliknya lagi. Tetapi ahli kitab dari kaum Yahudi, kaum Nasara, kanu mutasyarrifina bi annahum min auladihi, termasuk ahli kitab Nasrani dan Yahudi Nasara, kami ini keturunan, nah, bangga. Apa anak cucu Nabi Ibrahim, betul, nggak salah tentunya. Nah, sudah itu fahakallahu ta'ala an Ibrahim, Allah ta'ala menghikayatkan apa yang terjadi tadi, mengungkap dari Ibrahim alaihissalam umurun, berapa hal tadi ya,
hal yang akan disampaikan umurun tujibul musyrikin. Artinya yang terjadi, yang diwajibkan, perkara-perkara yang diwajibkan kaum musyrikin wal yahudi wan nasara, kabula qauli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil inkar syar'ihi, disampaikan apa ceritanya. Kenapa? Harus tahu Anda yang dulunya apa musyrikin, apa ahli kitab yang sudah menyimpang. Ingat, nanti bakal datang seorang Nabi SAW, wajib kalian menerima apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu milat Ibrahim. Apa kenyataannya? Ya musyrik, bikin berhala. Yahudi Nasara pada nyingkir, gak mau ngikut Nabi Muhammad, bukan keturunan Nabi. Tuh kan, ingkar gak? Ingkar. Adanya Nabi kita termasuk orang utama. Orang utama. Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Hebat. Bukannya nunggu Islam, nyongsong. Caranya di mana? Tuh satu. Salman Al-Farisi, orang Persia, Iran sekarang. Majusi, nyongsong. Bilal bin Rabah, budak Nasrani juga dia, orang Habasyah, nyongsong. Suhaib Ar-Rumi, orang kulit putih, Nasrani, nyongsong. Bukan Arab, bukan keturunan, masing-masing caranya sendiri, tapi dengar adanya Islam menyongsong. Bukan main-main, walaupun penuh dengan resiko. Hebat gak? Sedangkan kufar Quraisy nih, tokoh-tokoh di Mekah nyingkir Fathu Mekah, baru masuk Islam. Coba, hanya beberapa saja, pada ngumpet kita. Maka Rasulullah seruin, siapa yang masuk di lorong sana bahwa aminun. Ayo mari kalau mau Islam. Enggak ya, sudah. Fathu Mekah itu tokoh Quraisy di Mekah. Tapi yang tadi Salman Al-Farisi nyongsong walaupun menderita dari negerinya, cari Islam. Di tengah jalan dijabel, dijadikan budak, dijual-belikan bertahun-tahun. Salman Al-Farisi orang gagah. Tuh, Suhaib masuk juga, Nasraninya. Abdullah bin Salam, Yahudinya. Yang lebih menderita adalah Bilal bin Rabah, putra budak, kulit hitam, kerimbu, macam-macam. Udah potongannya udah nggak enak dilihat ya. Tapi menyongsong Islam. Tuannya menyiksa habis-habisan siksaan, dipentang di matahari, tindihin batu, tindihin lagi. Ayo balik pada agama asal. Kagak. Ahadun ahad. Tawain lagi, ditebus oleh Abu Bakar Siddiq. Jadi sahabat utama, Nabi angkat min alil bait. Coba alil bait, bukan keturunan, lingkungan keluarga Rasulullah. Karena tadi as-sabiqunal awwalun tingkatannya, bukan nunggu nyongsong lah bedanya ya. Iya, itu hebat. Nabi angkat min alil bait, bukan keturunan Arab tapi keturunan luar, dia dihormati. Jadi Bilal muazin Rasul, coba Bilal yang terumpahnya sudah didengar kresekan di pintu taman surga, orangnya masih hidup tapi terompahnya sudah ngiterin dan dulu. Nah, itu kan rahasianya pada luar biasa. Udah ya. Jadi pesannya nanti Nabi Muhammad bakal datang membawa risalah Hanifah. Ikutin ayo semua. Ternyata ingkar, baik yang di Madinah, baik yang di Mekah, tetap aja. Itu kenapa? Alasannya
Nabi Muhammad bukan keturunan. Nah, yang harusnya yang dikatakan al-alamin itu fadlna al-alamin kita doang orang Yahudi nyalainnya kagak ada pergituan, padahal fadlna al-alamin alam selingkungan yang orang baik-baik itu keturunan yang Yahudi Nasara, betul memang, bukan alam sekitarnya, bukan alam lingkungan itu ya tuh yang wal inqiyad, perintahnya tunduk li syar'ihi, tuh pesan Nabi Ibrahim, pesannya li'anna ma aujabal ta'ala, apa-apa yang Allah wajibkan ala Ibrahim ja'a bihi, tuh yang diwajibkan oleh Nabi Ibrahim datang syariat Nabi Muhammad sama juga, ya sholatnya, ya puasanya, ya ini itunya, termasuk hajinya secara utuh. Mungkin berbeda dengan caranya karena zamannya, generasinya mungkin, tapi kewajiban sholat, puasa ini nanti diurai di sini ya. Nah, dia Muhammad kama af'alul haji, tuh contohnya, contoh kewajiban haji yang kita lakukan persis apa yang menjadi langkah-langkah gerak haji Nabi Ibrahim, Ismail, Siti Hajar, 3 orang dijadikan syariat kita sama kewajiban setiap tahun. Coba, Masya Allah, 3 orang diabadikan jadi haji, rukun yang kelima kita. Tawafnya, sa'inya, ini itunya semua. Di ujung puncaknya tidak lain adalah godaan iblis kepada Nabi Ismail, penyembelihan, tuh penyembelihan dahsyat sekali, tapi kedua-duanya sabar, iya dah, memang perintah Allah total lah, iya dah, namanya taslim, gak banyak komentar. Ada taslim, ada tafwid, ada tawakal. Di bawah sedikit tafwid, urusan-urusan kita serahkan kepada Allah. Tawakal dengan ikhtiar kita untuk pencapaian yang kita tuju, ada ikhtiarnya. Kalau taslim total, itu kan hebat sekali. Nah, urus begitu aja kah? Jadi enggak ada yang lainnya. Nah, kisahkan itu al-hajj wastiqbalul qiblah, tuh ngadap kiblat. Nah, kita sholat, ingat Nabi Ibrahimnya, nyambung bagian daripada milah tadi. Nah, itu nanti yang wajib-wajib, nanti ada yang sunnah-sunnah. Masya Allah, kalau ini dijalankan secara utuh, bukannya zaman sekarangannya, rentetannya nyambung. Renungin dah, berpikir lebih jauh. Masya Allah, coba Nabi Ibrahim yang meninggikan Ka'bah, yang bikin ini, Masya Allah, jadikan sarana untuk berhimpun seluruh umat dunia setiap tahunnya. Di mana tuh adanya? Waktu sholat imamnya 1, makmumnya jutaan, 1 bahasa, 1 gerak, 1 tujuan. Bukannya sehari 2 hari ada, kayak apel. Sehari 5 waktu, kumpul jutaan. Ayo di mana coba? Bahasanya 1, geraknya 1. Polisi boleh apel di lapangan. Mau besok ada acara besar, seminggu sekali, 2 minggu sekali, terbatas lapangan. Ini sehari 5 kali, nggak tahu waktu. Subuhnya subuh digelar apel untuk sholat. Imamnya 1, bahannya 1, gayanya 1. Coba di mana ini? Masya Allah, millatu Ibrahim tuh. Akhirnya seluruh dunia kan, diturutin. Itu haji. Wa fi dzalika hujjatun alaihim. Jadi hujjah, alasan untuk mengikuti millatu Ibrahim. Enggak boleh main-main dong. Itu di antaranya faqala ta'ala ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin ay bi awamiri wa nawahi.
Allah uji kepada Nabi Ibrahim dengan kata-kata, artinya ini firman Allah. Firman apa? Perintah-perintah dan larangannya. Nah, setiap nabi tugasnya amar ma'ruf nahi munkar dasar. Basyiron wa nazira, dua. Basyir menyenangkan, nazir yang menakutkan, ancaman artinya. Pasti di situ berbuat baik dapatnya baik, berbuat jahat timpahannya jahat. Nazir, basyir itu yang berita yang menggembirakan, asal taat pada Allah. Basyiron wa nazir, ya. Itu amar ma'ruf nahi munkar, itu dia. Nah, sudah bi awamiri wa nawahi, perintah dan larangannya. Kila di pandangan. Qala Ibnu Abbas, seorang sahabat ahli tafsir, ahli takwil, masih sepupu Rasulullah, jitu sekali, tinggi ilmunya, sahabat termuda, berkah, masih merah tuh, masih bayi, bapaknya tuh Abbas bawa ke Nabi pangkuan, lagi majelis tuh, dikeluarkan kurma, kunyah-kunyah, masukin di mulut Abdullah bin Abbas, tadi Ibnu Abbas, dengan doanya Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Doa Nabi, ya Allah, berikanlah pelajaran takwil, ilmu takwil. Faqihu, jadikan paham itu. Fiddin, agama, wa 'allimhu ta'wil, ajarkan tentang ilmu takwil, bukan tafsirnya, enggak bisa diurai, mampu diurai oleh Ibnu Abbas. Itu gelarnya, namanya Abdullah bin Abbas. Ada 4 anak sahabat yang namanya Abdullah, termasuk sahabat. Nah, ini kan mesti nurunin dia. Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. 4 abadilah, putranya sahabat, dia pun jadi sahabat karena ketemu Rasulullah. Ngajinya juga sama Rasulullah. Hebat gak? Hebat. 4. Mesti kita urut dikit-dikit supaya jadi tahu. Sering-seringlah nama Abdullah, nggak salah juga. Abangnya namanya Abdullah, namanya yang cakep, jangan pakai dirangkai-rangkai, nanti kurang bagus namanya. Nama Nabi, nama sahabat, nama tabi'in, Masya Allah. Tabi'in utama termasuk yang lain-lainnya, Sa'id ibn Waqqas dan lain-lainnya, ngajinya sama sahabat ini. Jadi sahabat yang termuda tuh Ibnu Abbas, bacanya ngaji. Biasanya tabi'in utama tentunya mengembangkan ilmu dan ijtihadnya. Itu di antaranya, ya sudah. Nah, apa di sini? Ibnu Abbas wa Qatadah, itu seorang tabi'in utama. Hiya, yaitu yang dimaksud tadi kalimat manasikul haji, itu urayannya. Kal ihram, kayak baju putih, niatnya pantangan dah ihram, nggak boleh nyentuh perempuan, nggak boleh potong kuku, nggak boleh bersetu dan seterusnya, banyak nggak bolehnya. Sedang ihram sebelum tahallul aja, itu dia gambarkan nih, dia punya syariatnya. Apalagi ya, wat-tawaf was-sa'i war-ramy, pelontar. Qala Ibnu Abbas, nah ini uraian yang terpisah dari Qatadah. Ibnu Abbas seorang sahabat utama juga, anak paling muda, mampu menafsirkan ayat-ayat yang enggak bisa ditafsirkan oleh yang lainnya, termasuk namanya takwil. Jadi sikohnya Masya Allah lebih tinggi, boleh percaya. Kan ada rijal hadis, semuanya dari.
Masya Allah. Nah ini yang nyampaikan Ibnu Abbas. Mau bilang siapa lagi? Ya itu satunya. Katanya hiya asyara khisalin, 5 sifat, 5 dasar. Kanat fardhan fi syar'ihi, adalah 10 macam ini yang diperlukan untuk Nabi Ibrahim. Satu. Ya, tuh. Wa yasitatun fi syar'ina. 6 hal untuk kita, di antaranya itu dia khamsun, artinya untuk mereka Nabi Ibrahim tadi yang diwajibkan, ada hal yang berbeda yang lainnya. Untuk kita pun ada 5. Di mana ini katanya fir ra'si, khamsun fir ra'si wa khamsun fil jasadi. Ada 5 hal yang batasnya ada di kepala dan 5 hal lagi di badan. Amma lati fir ra'si, adapun yang lingkungnya di atas kepala ini, apa sih yang disyariatkan oleh Allah untuk Nabi Ibrahim, hukumnya wajib? Apa di antaranya? Nah, fal madmadatu wal istinsyaq. Madmadah ke kumur, wudu kumur gak? Buang. Sunat untuk kita, wajib untuk mereka. Satu yang persamaannya, cuma hukumnya yang berbeda. Apalagi gambarkan wal istinsyaq, masuk air hidung, air masuk ke hidung, aman. Selamat, suci, nggak pakai kili-kili. Kerek, 3 kali. Sunat istinsyaq, air masuk hidung, madmadah tenggorokan, ke kumur. Ya, itu di antara itu gambarnya. Tuh tadi gambarannya ya. Wasiwak, siwak, kayu, bersugi. Setiap yang keser dianggapnya bersugi, boleh. Tapi yang Nabi ikutin kayu siwak arak namanya. Kebanyakan dari Habasyah, Ethiopia, banyak kebunnya di sana. Ini dibawa ke Mekah. Jadi itu yang sunnah muakkadahnya. Kalau pakai itu nggak banyak tanya dah. Yang tanya, jangan bilang apa-apa. Nabi pakai, gua pakai, titik. Total. Yang dikomentarin Nabi pakai, kok ada apanya? Ente bisa mengomentarin. Seperti Hajar Aswad, Nabi cium, kan batu. Umar lihat, kok begini? Hebat tuh ente. Nggak ada manfaat, nggak ada mudarat, hebat tuh engkau. Kalau Nabi nggak cium, nggak bakal cium. Namanya ta'abbud, apa adanya. Termasuk siwak. Nabi pakai, oh gue pakai. Boleh aja yang lain, yang keset boleh. Ya sikat gigi sudah di kamar mandi boleh. Niatin aja siwak dah. Sedikit lagi ya. Itu di antaranya. Waqasbus syarib, gunting ini. Sebenarnya curang kepala kan tadi. Hidung tadi, mulut, siwak, curang kepala ya. Dari lingkungannya. Siwak tadi. Ayo, beresin ini. Janggutnya ini. Dirapiin. Wa faqur ra'si, pecah. Nyisir kepala. Rambut gondrong sedikit, belah 2. Nabi Ibrahim. Aifar qasyaril ilal janib wal ayman. Pecah kepala rambut ini ke kanan dan ke kiri. Nabi Ibrahim milahnya yang disuruh sama kita ini sekarang pakai sunat itu diantaranya aja. Kemudian wa amma adapun allati fil badani,
badannya deh, di kepala, di ke bawah. Fal khitanani, khitan artinya sunat, khitan kulub. Nah ya, satu Ibrahim punya bawaan. Wa halqul ana, cukur bulu bawah. Wa natbul ibit, cabut bulu ketek. Wa taqlimul azfar, potong kuku. Nabi Ibrahim pada kesana wajib kita sunat. Ikutin, ayo. Wal istinja bil ma'i, istinja biasa bil ma' pakai air. Ya boleh tadi pakai batu, itu kan dasarnya. Tambah dengan air baru, itu diantaranya. Itu dasarnya. Sudah sikit lagi. Wa qara'a Ibnu Abbas wa Abu Hayyah Ibrahim, itu bacaan ya. Rabbahu bacaan qiraat. Kalau jadi bacaan tadi ini rabbuhu, itu masalah qiraatnya. Wal makna anna Ibrahim da'a rabbuhu, sesungguhnya Nabi Ibrahim berdoa pada Tuhannya bi kalimatin tadi minad doa, ya. Doa yang dipanjatkan, bukan amar ma'ruf nah munkar tadi. Pandangan menurut bacaan sedikit berubah maknanya tapi tidak melanggar aturan. Iya kan, ajuran nahi ma'ruf sama saja. Ini kalimat kan penyampaian sama arti dengan doa, sahabat pasti. Karena ya al-mukhtabar bacaan. Hal yajibu ta'ala ila yamin amla, apakah hal itu nanti akan menjadi kewajiban seterusnya atau tidak? Tentunya lain lagi nanti. Itu bacaan bisa berubah dasar, bukan dasar, makna. Tadi perintah nahi munkar, ini perintah berdoa, dan kalimat tadi itu didasarkan perubahan baca sedikit, itu ada perubahan. Ini tafsir, boleh berijtihad. Bagaimana qiraat yang 7 pun bisa diurai dengan penafsiran ahli qiraat. Yang penting itu siapa yang menyampaikan itu. Hadis saja tuh, rijalul hadis Masya Allah luar biasa, syaratnya berat. Jangan timbang baru bisa tesisnya itu jadi ahli hadis, jangan dulu dong. Jangan. Waqi al-mukhlad, seorang sudah tingkatan ahli hadis, bagian rijalul hadis. Orang mana? Orang Andalusia. Mana Andalusia? Spanyol. Dia sudah ahli. Ada berapa hadis yang diragukan rijal hadisnya? Coba diragukan, ini siapa nih orangnya nih? Harus cari itu nama siapa nih? Bener gak nih sifatnya yang baik ini? Sikohnya, adilnya. Dia punya sifat-sifat mulianya, ada gak? Dicari itu, tanya sono kemari, perjalanan dari Andalusia sampai ke Baghdad. Sebab berapa hadis yang diragukan. Pengen ketemu al-hadis siapa? Ibnu Hanbal dicari, Hambali, Baghdad. Coba perjalanan, habis waktu, habis ongkos, segala-galanya. Di sana pun ada kesulitan karena Ibnu Hanbal sudah dicurigain penguasa Mu'tazilah. Sedikit aja sudah penguasa mazhabnya Mu'tazilah. Sedangkan Ibnu Hanbal ahli sunnah wal jamaah, punya mazhab Hambali. Sampai ketemu juga, walaupun sulit ketemu juga. Berjalan. Baru diuraikan, minta waktu. Untuk engkau dari jauh boleh hadir ke tempat, tapi jangan di tempat umum, di tempat dekat tiang aku di sini, rumah. Itu pesannya. Nah, ada orang jadi hila juga, jangan sampai orang curigain. Makhlad tadi, Waqi bin Makhlad, setiap datang ke rumah Ibnu Hanbal mau ngaji,
bawa tongkat kayak orang minta-minta. Coba hilahnya, pakaian yang rombeng, beli, datang untuk masuk dari belakang. Jangan sampai nanti dicurigain oleh lingkungan, dan ini siapa ini orang jauh, dia pora-pora apa begitu rupa. Diperkenankan sampai setiap hari ngaji, alhamdulillah, masya Allah, jauh-jauh gak sia-sia. Beberapa hadis yang diragukan tapi ya dapat lebih daripada sekian hadis. Tiap hari ngajinya Allah mudahkan. Nah ini kan contoh jujur, ikhlas. Gelar boleh saja sarjana ya, gelar boleh saja akademi, tapi istilah namanya rijalul hadis nanti dulu sampai kemana ente carinya. Itu kan perlu supaya nanti ya jangan enteng-entengin tentang ilmu hadis. Jangan, kok belum standar berapa puluh ribu ente hafal hadis dengan sanadnya, belum tentu bisa, ya kan? Belum bisa dianggap. Iya, itu kan patokannya, ada kaidahnya. Maka yang diketemuin tadi bukan rijalul hadis, apa namanya, imamul hadis, tinggi lagi Ibnu Hanbal. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.